Kalau terkait dengan surat ketetapan pajak, kurang bayar, lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan, dan lain sebagainya, itu biasanya melalui penelitian ataupun pemeriksaan yang ditemukan ya di dalam penelitian tersebut masih ada pajak yang masih harus dibayar atau ada perhitungan yang keliru yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap laporan SPT yang disampaikan. Sehingga melalui penelitian tersebut itulah diterbitkan suatu ketetapan. Ya. Dan ketetapannya itu ya menjadi suatu produk hukum yang akan menjadi landasan DJP untuk melakukan penagihan-penagihan selanjutnya seperti penagihan aktif ya sampai dan pemblokiran dan lain sebagainya. Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan CEO dan founder dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMM, AKCA, CTL, CTAP, BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Maulida. Oke, luar biasa. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sehat, luar biasa. Kita berdoa teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita siang hari ini, semua dalam keadaan sehat. Amin. Pastinya sudah selesai sholat Jumat. Betul, sholat Jumatnya nih. Iya, kita habis sholat Jumat dulu baru podcast. Betul, Pak Sabar sangat menghargai agama Muslim nih, Sobat Jontex semuanya. Ini. Betul. Oke, Pak Sabar, kita akan membahas lagi nih Pak Sabar terkait dengan kali ini terkait dengan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak. Iya, ada beberapa poin yang ingin mau ditanyakan. Mungkin juga Sobat Jontex di luar sana ingin tahu. Kita langsung saja Pak Sabar. Baik, silakan. Oke. Nah, ini yang pertama Pak Sabar. Sebetulnya dalam kondisi apa sih sebenarnya DJP itu menerbitkan surat tagihan pajak atau STP? Oke, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi ini namanya surat tagihan sama surat ketetapan pajak (SKP) ya. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini bisa dalam kondisi kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau surat ketetapan pajak ini biasanya melalui proses pemeriksaan. Tapi bukan hanya melalui pemeriksaan ya, tapi juga penelitian pun bisa ya. Penelitian pun bisa. Tapi kalau surat tagihan pajak itu sudah pasti ya, sudah pasti dalam artian seperti ini. Keterlambatan pelaporan SPT PPh 21 ya, keterlambatan pelaporan SPT massa, keterlambatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, keterlambatan pelaporan SPT badan, angkanya itu sudah dipastikan juga di undang-undang. Berapa biayanya, sehingga enggak perlu juga melalui pemeriksaan dalam penerbitan surat ketetapan itu. Dalam penerbitan ST tersebut karena memang sudah pasti kurang lebih seperti itu. Tapi malah kalau terkait dengan surat ketetapan pajak, kurang bayar, lebih bayar, nihil, kurang bayar tambahan, dan lain sebagainya, itu biasanya melalui penelitian ataupun pemeriksaan yang ditemukan ya di dalam penelitian tersebut masih ada pajak yang masih harus dibayar atau ada perhitungan yang keliru yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap laporan SPT yang disampaikan. Sehingga melalui penelitian tersebut itulah diterbitkan suatu ketetapan. Ya. Dan ketetapannya itu ya menjadi suatu produk hukum yang akan menjadi landasan DJP untuk melakukan penagihan-penagihan selanjutnya seperti penagihan aktif ya sampai dan pemblokiran dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya Mbak Melia, kita bisa
lihat di undang-undang ketentuan dan tata cara perpajakan ya udah dirubah kan beberapa kali di undang-undang nomor 7 tahun 2021 di pasal 14 ayat 1. Di pasal 14 ayat 1 ini banyak banget ya, maksudnya dalam kondisi apa? Coba kalau kita lihat sedikit ya di pasal 14 ayat 1 ini, DJP dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ya. Bisa juga kan dalam 1 tahun itu ya ternyata wajib pajak itu udah harus bayar PPh-nya ya nggak dibayar, yaitu atau dibayar tetapi tidak sesuai dengan perhitungan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan. Itu pun bisa diterbitkan surat tagihan pajak. Dari hasil penelitian, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, contoh fungsi daripada account representatif di DJP itu adalah melakukan bukan hanya pembinaan, himbauan, tapi juga melakukan pengawasan dan penelitian terhadap semua informasi yang masuk ke dalam sistem DJP melalui SPT yang disampaikan oleh WP tersebut. Ya, itu pun melalui hasil penelitian tersebut bisa diterbitkan surat tagihan pajak. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Itu jelas. Ya, jadi kalau misalnya keterlambatan pelaporan pajak itu pun bisa dikenakan bunga dan denda. Seperti yang sudah dirubah di Undang-Undang HPP, dikatakan di sana bunga itu kan setiap bulan berubah ya. Maksudnya Menteri Keuangan akan menerbitkan berapa sih tarif bunga denda yang berlaku pada bulan tersebut ya. Tapi acuannya itu adalah bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. Itu ya, jadi bunga acuan itu harus ditentukan kementerian dulu nih. Berapa sih bunga acuannya ditambah 5% dibagi 12 bulan. Itulah yang menjadi dasar nanti untuk perhitungan berapa bunga denda yang akan ditagihkan terhadap keterlambatan tersebut. Kalau dulu kan langsung 2% aja, 2% dikali per bulan maksimum 24 bulan. Tapi kan di sini kan jadi akan berubah terus, nggak pasti gitu loh. Betul. Nggak pasti angkanya flat seperti di undang-undang sebelumnya. Gitu. Terus apalagi sih yang mendasari sehingga terbitkan STP ini? Kalau kita lihat di sini, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat ya di Undang-Undang PPN, di sana sangat dijelaskan, di sana jelas dikatakan seperti ini. Wajib pajak itu membuka atau menerbitkan faktur pajak itu saat kapan, ya? Salah satunya adalah saat penyerahan barang atau penyerahan jasa dilakukan. Yang kedua, saat down payment atau DP diterima atau termin diperoleh, ya. Jadi saat itulah wajib pajak tersebut akan membuka faktur pajak. Ya, jadi tidak menunggu ini kapan dibayar barangnya, kapan dibayar jasa saya. Ya, contoh kayak kita nih, kayak konsultan pajak nih. Kita udah melakukan penyerahan jasa nih. Misalnya hari ini kita konsultasi, kita melakukan penyerahan jasa dan juga tapi klien bilang gini, wah Pak Sabar sorry ya, kebetulan saya cash flow saya nggak bagus nih, saya bayar aja nanti 2 bulan lagi. Tapi sebenarnya penyerahan jasa kan sudah kita lakukan pada saat ini. Konsultasi kan sudah dilakukan, enggak sih? Dan saat itulah sebenarnya kita akan membuka faktur pajak karena penyerahannya sudah dilaksanakan. Ya. Tapi pembayaran itu dilakukan nanti 2 bulan lagi. Ya sama aja nih kayak barang nih. Wah, kasbon dulu ya, bukan kasbon sih. Nanti saya bayar ya barang yang kamu kirim ya. Kirim dulu barangnya nih. Ya, penyerahan barang kan sudah dilakukan sebenarnya. Betul. Tapi kan pembayaran kapan? Gitu loh. Ya bisa jatuh tempo per 30-20 hari dan lain sebagainya lah, ya. Tetapi saat itulah dikatakan di sini di pasal 14 ayat 1C ini dikatakan wajib pajak itu sudah membuka faktur pajak. Oh, enggak dibuka pada saat itu. Kalau enggak dibuka saat itu berarti ditemukan dong melakukan penelitian tersebut. Oh, ini ditemukan nih. Harusnya lu buka faktur pajak, nggak buka. Ya, dari situ akan dihitung. Dihitung, ya kan? Gitu. Baru yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Ini pun ya, makanya dikatakan ada faktur pajak itu yang cacat gitu loh. Cacat dalam arti apa? Diisi tidak lengkap. Itu salah satu faktor pajak itu cacat. Atau identitasnya yang nggak jelas. Barangnya yang dimasukkan tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tidak jelas, makanya diisi lengkap
jelas ya di dalam faktur pajak tersebut, dan identitas pembeli dan penjual, penerbit dan pengguna daripada faktur pajak itu pun harus jelas, ada namanya, alamatnya, dan juga nomor NPWP si pengguna daripada faktur pajak tersebut. Terus dalam hal apa lagi ya? Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Gini loh Mbak Maulida ya. Saat wajib pajak telat melaporkan perpajakannya, pastikan dia akan dikenakan bunga kan? Betul. Bunga ya, seperti yang saya bilang tadi itu bunga acuan ditambah 5% bagi 12 bulan dikali berapa bulan atas keterlambatan. Tetapi dalam hal DCP pun akan dikenakan bunga saat dia telat di dalam mengembalikan restitusi. Contohnya, ya, Maulida nih minta restitusi ke DCP, ke KPP. Restitusinya 1 miliar, ya kan? Dikatakan di sana di undang-undang itu paling lama 12 bulan itu harus diberikan persetujuan atas permohonan restitusi. Betul. Ya, restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak kita kan. Ya udah, DCP telat nih. Harusnya 12 bulan kan diberikan keputusan dong. Betul. Ternyata diberikan keputusan itu jadi 17 bulan misalnya. Lewat dong. 7 bulan nih. 5 bulan. 5 bulan. Ya, yang 5 bulan ini pun DCP akan memberikan imbalan bunga ke siapa? Ke Mbak Maulida. Oke. Ternyata setelah lakukan pemeriksaan nih, oh enggak, kita itu enggak telat loh. Itu ada keliru. Ya, waktu itu sebenarnya kita nggak telat, setelah pemeriksaan bla bla ya. Ya sebenarnya jadi nggak sesuai kan? Itu pun bisa diterbitkan surat tagihan pajak. Oh, itu ada yang keliru, berarti yang kita bayarkan sebelumnya itu mohon dikembalikan karena ditagihkan. Makanya terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Iya kan? Seharusnya nggak dikasih, tapi kan DJP kasih. Dalam hal apa? Diterbitkan keputusan, diterima keputusan, dan ditemukan data atau informasi yang lainnya. STP sebagaimana dimaksud pasal 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, ya. Jadi STP itu ya sama kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak, memiliki kekuatan hukum yang sama, tetapi produknya ini diterbitkan dalam hal apa? Hanya itu doang sih sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti mana lebih kuat nih, SKP atau STP, ya sama-sama kuat, memiliki kekuatan hukum yang sama sih sebenarnya. Sama-sama tagihan juga, tapi dalam penerbitannya berbeda. Ya, gitu aja sebenarnya yang diatur dalam undang-undang ini ya. Kurang lebih seperti itu. Pak Sabar. Jadi ternyata untuk surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak itu memiliki kekuatan hukum yang sama nih Sobat Jontex, hanya berbeda di dalam hal penerbitannya saja ya Pak Sabar ya. Iya, tapi produk hukumnya memiliki kekuatan hukum yang sama. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak Sabar, kalau dalam hal kekurangan pajak nih atas STP sanksi administrasi bunga, apakah ada batas maksimalnya Pak Sabar? Oh, ada. Kalau kita gini ya Mbak Maulida ya, kenapa dibuat undang-undang? Kenapa dibuat peraturan? Dibuat undang-undang, dibuat peraturan itu supaya ada kepastian hukum. Betul. Itu loh, ya. Coba deh kita bayangkan ya, di negara kita ini nggak ada namanya undang-undang perpajakan. Coba bayangkan. Jadi jangan alergi dulu, undang-undangnya bla bla bla. Coba bayangin nih, nggak ada undang-undang di negara ini yang mengatur tentang perpajakan. Coba bayangkan. Apa jadinya? Betul. Nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan loh. Betul. Saya mau bisnis apa nih? Saya mau pungut PPN atau tidak pungut PPN? Margaret? Betul. Saya punya penghasilan 100 miliar. Saya punya penghasilan 10 miliar. Ya gimana pajaknya? Coba. Gimana coba? Coba kita pikirkan dulu nih. Ya dong. Saya bangun rumah. Saya beli rumah nih dan jual rumah misalnya. Nggak ada undang-undang perpajakannya, terus mau apa ya kepastiannya? Bingung kan? Betul. Makanya undang-undang ini dibuat, peraturan ini dibuat supaya ada kepastian hukum. Betul. Ya. Terus kalau kita lihat ada batasan nggak sih? Pasti ada batasan. Nggak mungkin ada suatu denda yang unlimited gitu loh, yang tanpa batas. Semua bahkan dibatasi batas maksimumnya berapa gitu loh. Ya, batas maksimumnya berapa? Kalau kita lihat ya di pasal 14 ayat 3 dikatakan di sini,
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Kemenq. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu tarif pajak, tarifnya adalah 5% ditambah bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan dikali 24 bulan. Berarti batasnya itu adalah 24 bulan. Berarti 2 tahun kan? Iya, 2 tahun, 24 bulan. Ya, bunga acuan ditambah 5% ya dibagi 12 dikali 24 bulan. Itulah batas maksimumnya. Ya, terus kalau nggak ada batasannya, coba Maulida, nggak ada batasannya, berarti saya enaknya DJP dong. Ya udah, saya mau buat aja nih 10 tahun, saya buat aja nih 50 bulan, kan nggak boleh dong. Ya harus ada batas maksimum. Sama sih kayak gini loh, tarif PPNBM. Kalau kita lihat ya, tarif PPNBM sedikit nih. PPNBM itu minimum 10%, maksimum 200% di PPNBM ya. Terus kalau kita lihat ya gini, ya udah kan mereka kan orang kaya nih. Orang kaya itu orang kaya yang super kaya gitu loh. Kan ada kan orang yang super kaya gitu loh. Super kaya. Terus gini, ya udah lu nggak usah buat batasan aja PPNBM, karena PPNBM ini biasanya dikenakan terhadap masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang di atas rata-rata lah. Betul. Bahkan yang super kaya lah, sehingga mereka bisa mengkonsumsi sebuah produk gitu loh. Kalau kayak gitu ya udah losin aja. Berarti buat unlimited atas pengenaan PPN. Enggak juga. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada ruang di sana untuk disalahgunakan oleh para pengambil keputusan. Iya dong Pak Maulida. Iya dong. Misalnya, coba kalau saya pejabat nih ya, ibaratnya saya pejabat salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk memungut PPN, BN misalnya nih, logika aja nih. Kalau undang-undang tidak membatasi saya untuk memungut maksimum 200%, saya bisa pungut 500% loh. Betul. Betul. Serius ya. Terus kalau undang-undang tidak membatasi saya berapa batas minimum ya yang harus saya pungut atas PPNBM, berarti saya bisa dong buat 0%. Atau 1%, bisa kan? Makanya nggak boleh, undang-undang itu udah jelas minimum 10%, maksimum 200%. Iya dong. Iya betul. Ya kan? Itulah makanya fungsinya sebuah aturan itu dibuat. Jadi ada nggak sih Pak Sabar batasannya? Ada Mbak Maulida. Ya ada, karena semua harus diatur sangat jelas di dalam perpajakan ini, di dalam undang-undang. Walaupun ini memang hak negara ya, hak negara yang benar-benar dimaksimalkan untuk pendapat negara, tapi bukan semerta-merta tidak ada batasan yang harus mereka buat gitu loh. Baik itu untuk kepentingan daripada pemerintah sendiri, tapi juga kepastian hukum, ini yang paling penting. Kepastian hukum bagi wajib pajak. Makanya kalau kita lihat ada kadaluarsa pemeriksaan maksimum 5 tahun. Kalaupun ditemukan tindak pidana di bidang perpajakan, itu pun dibatasi cuma 10 tahun loh. Betul. Iya dong? Betul. Udah pidana nih. Pidana itu kan berarti kan dia melakukan suatu tindakan yang benar-benar merugikan negara. Betul. Makanya sampai bisa ditingkatkan ke pidana dong. Betul. Tapi di pidana itu pun dibatasi, batasannya sampai 10 tahun gitu loh. Paham ya? Paham. Ya, harusnya ya udah, lu kan nyolong uang negara nih. Ya udah, kita bikin lu nyolong uang negara misalnya 15 tahun yang lalu. Ya kan? Ya udah, terkait perpajakan ya. Saya nggak tahu undang-undang yang lain. Kalau perpajakan kan dibatasi 10 tahun. 10 tahun. Ya udah. Berarti kalau ada orang yang nyolong uang negara ya, dalam perpajakan 15 tahun yang lalu belum diperiksa, hari ini bebas loh. Iya. Serius. Karena sudah melewati batas ya Mas Abang. Serius benar gak sih? Jadi berbahagia. Jadi berbahagialah Anda para pengemplang pajak ya yang 15 tahun yang lalu sudah mengemplang pajak PPN ya yang tidak diperiksa hari ini. Serius. Ini good news buat Anda sih sebenarnya. Jadi kalau DJP dengar ini kan parah yang sabar nih. Tapi kan benar gak sih? Betul.
Iya dong, kan dibatasi 10 tahun ya. Iya. Jadi kalau ada koruptor pajak yang masih hidup hari ini, yang dia nyolong 12 tahun yang lalu, bahkan 11 tahun yang lalu, kan nggak boleh periksa. Iya. Karena batas maksimum 10 tahun. 10 tahun. Coba ya Mbak Lida, orang yang udah melakukan tindak pidana perpajakan saja itu ada batasan. Betul. Apalagi pengenaan atas bunga dan denda atas kekeliruan dan kesalahan. Ya kita nggak bisa bilang lah, oh ini sengaja Pak, tidak sengaja Pak, ya terserah lah ya. Tetapi yang dikatakan di sini ada kekeliruan dalam penghitungan, ada penyusunan yang tidak sesuai peraturan perpajakan, itu pun dibatasi tarif pengenaan bunga dan denda. Berapa batas maksimum yang harus dikenakan oleh DJP terhadap WP tersebut gitu. Betul. Oke, baik. Oke, tadi juga Pak Sabar sudah menjelaskan nih Pak Sabar terkait dengan pasal 14 ayat 1D mengenai pengusaha kena pajak yang tidak membuat atau terlambat akan membuat faktur pajak. Nah, itu selain diterbitkan STP oleh DJP, apakah pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi? Pastinya sanksinya kan sudah kena, sudah diatur ya. Tapi kalau kita lihat di pasal 14 ya, di pasal 14 terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D atau huruf E masing-masing, selain wajib pajak menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP. Ya, ini nih. Kalau kita lihat ya, ini adalah perubahan ke 1, 2, 3, 4, kelima ya, kelima ini ya, 1% dari DPP ya. Jadi kalau sudah dikenakan itu baru dikenakan lagi sanksi administratif berupa itu dari DPP-nya loh Mbak. Maulidah ya. Itu undang-undang ini yang mengatur ya. Iya. Iya. Berarti dari total pajak terutang ya Pak Sabar kalau seperti itu? Dikalikan 1% langsung? Dikalikan 1%. Undang-undangnya ngomong seperti itu. Terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana masuk pasal ayat 1 huruf D ya. Huruf D. Pengusaha yang ditarik kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, itu kan maksudnya ya. Dan E adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak, itu pun ditambah tadi tarif pajaknya sama plus denda 1%. Dari mana Pak? Dari DPP. DPP adalah dasar pengenaan pajak. Ya. Terus baru dikatakan lagi teman-teman di pasal 5A, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Kemenq pada ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan. Tadi sudah bahas itu. Iya. Ya. Baru surat tagihan pajak diterima paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ini kan teman-teman ngerti ya, maksudnya gini. Dikatakan di sini 5 tahun setelah terutangnya pajak, berarti batasnya kan 5 tahun tuh. Kecuali ditemukan tindak pidana ya. Atau berakhirnya masa pajak. Masa pajak itu ini loh, masa pajak itu ada namanya masa pajak PPN, PPH dan lain sebagainya. Masa pajak itu kan bulan gitu loh. Sama bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak itu misalnya selain daripada tahunan dan juga masa. Bagian tahun pajak misalnya dari Januari sampai Juni ya kayak gitu. Itu semua, tapi itu semua dibatasi di 5 tahun gitu loh. Baik itu masa maupun bagian tahun pajak ataupun secara keseluruhan tahun pajaknya. Ya, oh masa nih ya hitung 5 tahun. Bagian tahun pajak ya udah hitung 5 tahun. Terus 1 tahun pajak Januari sampai Desember itu pun dihitung nanti di maksimum 5 tahun gitu. Baik. Ya, harus tetap acuannya itu adalah 5 tahun. Udah intinya 5 tahun batasannya. High five. Itu maksudnya ya. Tapi Pak Sabar, pertanyaan terakhir nih Pak Sabar. Kalau misalnya kemarin kita bahas terkait dengan SKP, itu kan bisa dibatalkan juga ya Pak oleh DJP. Bisa dibatalkan. Nah, kalau STP ini bisa juga atau tidak Pak Sabar sifatnya dia? Bisa sebenarnya kalau misalnya salah ya, tapi masa sih salah dalam penerbitan STP, aneh juga sih. Iya kan? Ya bisa-bisa saja sih. Bisa, ya. Cuman kemungkinannya mungkin tidak sebesar tidak lazim, tidak terjadi. Tapi apapun itu Mbak Maulidah, terkait dengan surat-surat ketetapan seperti ini itu bisa dibatalkan selama memang dalam
penerbitan produk itu kan produk hukum ya, sekali lagi ya saya sampaikan, itu kan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama, baik namanya STP atau SKP. Ya, segala sesuatu yang menurut mereka itu suatu produk hukum dan salah dalam penerbitan produk hukum tersebut, ya itu bisa dibatalkan. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, gini. Oh, ada ada maling terus ditangkap polisi, dimasukin ke penjara, bukan ke penjara, ke tahanan sementara. Terus setelah disidang ya, sidang ini kan untuk membuktikan apa si A si B ini bersalah atau tidak. Ya, itu bisa dibebaskan kalau dalam menurut hakim itu tidak bersalah kan, seperti itu. Itu kan boleh. Sama nih, ya boleh saja misalnya mereka menerbitkan suatu produk hukum dulu nih. Oh, ini terbitkan di surat tagihan. Tapi kan kalau misalnya dalam pengujian ya, dan diuji bahwa proses dalam penerbitan SKP STP ini tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu bisa dibatalkan. Ataupun kalau misalnya kantor pajak tidak mau membatalkan, ya udah dibatalkan di pengadilan pajak, Iya, betul. Iyalah, mau diapain lagi? Oh, kantor pajak nih, KPP nih, ya udah ujilah itu di pengadilan, sampaikan bahwa dalam proses penerbitan SKP STP ini tidak sesuai dengan prosedur undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk itu mohon maaf yang mulia, ini dibatalkan. Kan seperti itu. Makanya kan pengadilan itu adalah mencari keadilan. Pertanyaan saya, apakah dalam proses penerbitan SKP STP ini sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan? Ya, selama itu tidak sesuai, ya dibatalkan dong. Iya, betul. Benar nggak sih? Betul. Ya, mau STP mau SKP itu pun itu pasti dibatalkan. Bahkan mau surat paksa pun kan bisa dibatalkan oleh oleh pengadilan. Betul. Ya. Walaupun memang surat paksa itu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Itu loh Maulida ya. Jadi surat paksa itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Tapi bukan berarti itu diterbitkan oleh pengadilan memiliki kekuatannya yang sama. Bukan berarti itu diterbitkan oleh pengadilan. Ya, contoh nih, orang akuntansi nih, ada namanya kas dan setara kas. Kan kalau saya ngajar di kampus kan selalu saya bilang, apa sih perbedaan kas dengan setara kas gitu loh. Ya, itu bukan kas loh, tapi setara dengan kas gitu loh. Ya. Hampir sama kan, benar gak sih? Tapi bukan sama loh, ya. Makanya setara, ya, dengan kas. Sama nih, kayak surat paksa. Surat paksa itu memiliki kekuatan hukum yang sama, yang setara dengan putusan pengadilan, gitu loh. Tetapi dalam surat paksa pun kalau ada penerbitan yang salah, ini belum saatnya nih, misalnya nih, lu terbitkan surat paksa. Kan ada kan prosedur penerbitan surat paksa ini. Oh, lu nggak bayar hari ini, gue terbitin surat paksa. Kan ada jangka waktunya. Jangka waktu itu kapan diterbitkan surat paksa tersebut? Belum jangka waktunya. DJP sudah menerbitkan surat paksa. Ya cacat dong. Iya, betul. Benar gak sih? Betul. Contohnya nih, masih bersidang di pengadilan, belum ada putusan pengadilan. Oh, ini sengketa nih, dispute antara DJP sama wajib pajak. Oke, sekarang disidangkan di pengadilan pajak dong. Belum ada di putusan pengadilan pajak, diterbitkan surat paksa misalnya. Betul gak? Berarti kan sudah menyalahi prosedur dong. Betul. Berarti kamu belum menghormati proses persidangan. Betul. Tunggu dulu dong. Putusan pengadilan pajak menyatakan A, B, atau C. Betul. Setelah itu baru kamu menerbitkan surat paksa. Gitu ya Maulida ya. Sehingga surat paksa ini pun bisa jadi sengketa, digugat nih. Oh, Anda menerbitkan surat paksa belum lahir, lu paksa lahir gitu loh. Ibaratnya orang belum saatnya lahir, ku paksa lahir. Itu prematur namanya. Betul. Prematur itu bayi prematur. Iya. Jadi kalau segala sesuatu yang prematur itu berarti kan di luar normal dong. Betul. Yang benar adalah normal dilahirkan produk tersebut. Betul. Itu baru benar. Tetapi kalau prematur, ya itu ya nggak benar gitu loh. Itu suatu proses yang tidak benar sehingga berpotensi untuk menjadi dibatalkan gitu. Ya. Oke, baik.
3, 2, 1, action. Oke, Sobat Jontex, itulah tadi pembicaraan kita dengan Pak Sabar terkait dengan surat tagihan pajak. Terima kasih Pak Sabar atas Makasih, ilmu dan Bu juga Lida. waktunya. Semoga kita semua bertambah nih wawasannya akan Amin. perpajakan. Nah, untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin ingin mengkonsultasikan bisnisnya atau ingin kami bantu untuk pengurusan laporan keuangan dan perpajakannya, bisa hubungi website kami di www.jontex.co. Tentunya bersama saya Maulida hanya di Mr. Pajak Podcast.